Hai, assalamualaikum, welcome back to my channel. Jadi di vlog aku kali ini aku mau cerita ya, pengalaman loh, ini pengalaman aku. Ini kan vlog aku ya, video aku, pengalaman aku. Jadi buat kakak, makcik, abang, adik, siapa lagi ya, ibu, bapak, siapa lah, jangan marah. Sebab ini saya cerita ini apa yang saya alamin dan apa yang saya rasakan. Jadi saya ceritalah di vlog saya. Kalau tak suka janganlah tengok. Tapi kenapa tuh masih tengok tuh? Saya cakapkan 5 hal jangan sampai kalian menyesal menikah dengan warga negara asing. Pengalaman saya selama nikah dengan orang Malaysia. Tahu nggak apa aja 5 hal yang aku alamin selama nikah dengan warga negara asing? Yang pertama adalah 1. Turunkan ego. Ego ialah egois. Kenapa saya cakap macam tuh? Sebab ialah kita nak kawin dengan orang luar itu bukan kita senang tau, bukan senang maksudnya enggak, ntar aku bilang gampang, paham gak ya? Maksudnya bukan senang gitu ya, bukan senang tuh kayak turunkan egois kita nih. Contoh ya, kita harus tinggalkan orang tua kita dan kita harus pergi ke negara orang. Memang aku paham, kan namanya kita udah nikah sebagai istri harus ikut suami, ya kan? Nah di situ kan kalau contoh lah kita nikah sama-sama warga negara Indonesia, kita ikut suami. Kalau mau ketemu orang tua kan mudah aja kan, tinggal naik bus atau naik motor, naik mobil, apa-apalah gitu kan. Pokoknya mudah gitu. Dalam waktu berapa jam kita sampai gitu kan. Nah, kalau kita nikah dengan orang luar negeri, aku sih malah bersyukur banget ya. Aku nikah di Malaysia cuma 2 jam perjalanan. Tapi kan itu harus naik pesawat dulu, belum dengan banyak lagi gitu kan proses-proses selama perjalanan gitu. Nah, turunkan ego. Maksud saya turunkan ego itu iyalah kita harus bisa nggak ya tinggalin orang tua kita gitu. Belum lagi dengan kalau ya maaf orang tua kita sakit atau kita ada acara keluarga atau apa, pokoknya kita nggak bisa lah hadir, pokoknya kita tinggalkan dunia kita itu, karena kan nggak mungkin kan. Misalkan hari ini, oh si ini ulang tahun, oh besok kita datang ya, naik pesawat ngeng, keren banget gitu kan. Terus ataupun hari ini si ini nikahan gitu kan, oke besok kita datang ya gitu, naik pesawat ngeng, kan nggak mungkin, itu perlu ongkos banget gitu kan. Nah terus ya saya berharap semoga kalian yang mau nikah dapat keluarga, mertua yang baik, keluarga yang baik, kawan, lingkungan semua yang baik gitu kan. Kadang-kadang kan kita nggak pernah tahu lingkungan kita, hidup di lingkungan yang baik atau enggak, kita nggak pernah tahu kan. Nah itulah pokoknya semua akan ketahuan dan berjalan setelah kita menikah dan melewati semuanya gitu. Ya sama aja, nggak di Indonesia, nggak di Malaysia. Tapi kalau di luar negeri kan ibaratnya bukan negara kita, bukan lingkungan kita, bukan kehidupan kita lah hari-hari gitu. Jadi tuh kayak kita masuk dunia baru gitu. Kita masuk dunia baru yang gimana nih caranya jangan sampai orang nih nggak suka sama kita, gimana nih caranya jangan sampai mereka benci sama kita, gimana nih caranya. Tapi sedangkan kita udah berusaha sebaik mungkin. Nah kadang-kadang tuh kadang-kadang mereka tuh nggak nerima kita dengan yang kita berbuat baik ini gitu ya. Contoh lah, kita udah senyum, udah tegur, udah basa-basi lah gitu kan, dan belum tentu mereka membalas dengan baik gitu, membalas dengan baik kayak dia menyapa kita balik atau apa gitu. Kadang-kadang kan ya saya nggak bilang cuma Malaysia ya, maksud saya ya warga negara asing lah gitu. Ya kita kan nggak tahu ya, mungkin dia lagi ada masalah atau apa kan, jadinya dia nggak senyum sama kita, jadinya dia nggak tegur balik kita, jadinya mereka nggak jawab basa-basinya kita yang seperti itulah gitu. Ini sih yang aku alamin selama ini ya. Makanya itu pesan aku, turunin ego gitu. Boleh nggak kalian tinggal di negara orang, masuk dunia baru, dan kuat nggak perasaan lo gitu.
kita di negara kita aja udah diuji banget gitu kan dengan orang-orang yang bermacam-macam rupa itu. Sekarang harus masuk ke negara orang, kita harus masuk ke negara orang, dunia baru, kita harus gimana caranya nih biar kita selalu berbuat baik gitu kan. Gimana caranya biar kita nih jangan pernah dia tuh mikir buruk sama kita gitu kan. Ya tapi kan tetap aja gitu, kembali lagi ke orangnya masing-masing. Kadang-kadang ya kalau emang rezeki, kalian akan mendapatkan hal yang positif juga. Yang penting pikiran kita tetap positif, hati kita tetap baik. Insya Allah nanti kedepannya akan jauh lebih baik lagi. Terus ego satu lagi adalah kita harus bersalin di sini, punya anak di sini. Siap nggak kamu punya anak dan anak kamu harus ikut warga negara asing bapaknya? Ya boleh aja sih kalau mau ikut warga negara Indonesia, tapi ya terserah lah, terpulang kepada kalian gitu kan, mau ikut warga negara Indonesia atau Malaysia gitu kan. Tapi selalunya kalau contoh lah kita lahiran di Indonesia terus tiba-tiba anaknya mau sekolah di Malaysia, itu tuh ribet lagi gitu urusannya gitu, belum ngurusin surat-suratnya, perpindahan dan segala-galanya gitu. Jadi sebelum semuanya telat tuh kita udah pikirin matang gitu, anak kita mau tinggal di mana, ikut siapa, gimana gitu. Jadi itulah harus diturunkan sedikit egonya. Nah, ikut warga negara ibu atau bapak gitu. Yang kedua adalah duit. Oke, kenapa saya cakap duit? Iyalah, pertama, kita harus mau ketemu orang tua. Kamu tahulah harga tiket pesawat tuh berapa gitu kan. Kalaupun mau promo atau murah, itu tuh di hujung berapa bulan gitu. Kita harus booking berapa bulan yang akan datang baru kita mendapatkan tiket promo itu. Lah, kalau tiba-tiba kita ada perlu harus balik, ya harus beli tiket hari itu juga kan. Belum lagi waktu mau nikah pertama tuh kan ya keluarga datang, terus kita harus perkenalan juga dengan suami kita, itu pulang pergi naik pesawat itu udah habis berapa gitu kan. Kalau kita mau penjimatan nanti kita nggak tahu gitu kan, family kita tuh macam mana, keadaannya macam mana, lingkungannya kayak gimana gitu. Begitupun saya cakap dua belah pihak ya gitu. Ya dengan keluarga si Indonesia ke Malaysia, dengan keluarga Indonesia ke Malaysia, itu yang aku alamin sih gitu. Itu mengeluarkan budget banget gitu ya dari pihak laki maupun perempuan sama aja gitu. Apalagi udah berkeluarga gitu kan. Nah, itu tuh perlu banget. Belum lagi kita harus ngurusin surat-surat tinggal di sini, dan itu nggak mudah dan itu sedikit mahal ya, mula-mula lah. Pertama kali tuh sedikit mahal lah untuk perpanjang. Bukan untuk perpanjang untuk buat visa gitu kan, untuk buat visa duduk di sini. Nah, kita harus melalui prosesnya gitu kan, harus pergi ke sini gitu, harus ngurusin surat ini kayak gitu. Jadi banyaklah pengorbanannya gitu. Ya pokoknya harus berkorban banget gitu, harus setiap 5 tahun sekali perpanjang paspor, setiap 5 tahun atau setahun sekali perpanjang visa gitu kan, terus ngurusin surat-surat semua itulah pokoknya. Belum lagi dengan kehidupan di Malaysia, menurut saya sih sama aja ya, kalau masalah kehidupan di Indonesia dan di Malaysia tuh sama aja, sama-sama ya, namanya pun kehidupan ya, sama-sama mahal, kita perlu ke depan jauh lebih baik kan gitu. Oke, yang ketiga adalah bahasa. Oke, orang bilang kita serumpun gitu, bahasa kita lebih kurang sama. Iya sih, betul banget gitu. Mungkin ada beberapa yang negeri ini ada sedikit lain gitu kan. Sama di Indonesia pun sama. Nggak cuma bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa, bahasa Sunda gitu kan. Bahasa Jakarta gaul, banyak banget gitu bahasa di sana gitu. Jadi kita harus bisa gitu, kita harus belajar bahasa Malaysia yang betul. Sebab kalau kita keluarkan bahasa Indonesia kita, misal kayak ketemu temen gitu kan, apa kabar loh, mana aja, contoh kayak gitu kan logat kita tuh Indonesia banget gitu ya. Ya mereka sih nggak masalah, cuma ada beberapa mungkin yang dengernya aneh banget sih gitu. Pasti mereka udah bisa tebak, awak nih orang Indonesia ya, mesti udah kayak gitu ya. Nggak masalah sih, cuma kan itu obrolan yang kecil lah gitu. Itu baru hal kecil gitu, obrolan sepele, belum obrolan yang
belum obrolan tuh yang lebih dalam lagi, contoh gitu, misalkan kayak, "Iya kalau di Indonesia tuh tahu nggak sih loh, di sini tuh adanya tuh kayak gini kayak gini kayak gini," gitu. Pasti mereka, "Hah?" Gitu, ya kan otomatis kan kita nanti orang yang kita ajak ngobrol tuh, "Awak nih cakap apa?" Gitu. Jadi otomatis kan kita, oke, kita omongin lagi, "Iya, tahu tak? Jadi nanti kita gini 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 gini," gitu. Jadi ya itulah kita harus belajar gitu, harus belajar bahasa sini. Biar orang itu pun akan paham gitu. Contoh aja kayak aku sama suami aku gitu kan, misalkan aku lagi ngebahas apa gitu kan, lagi ngomong apa, "Bah, nanti aku gini 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 gini," terus dia gini, "Hah?" Suami suami aku tuh suka yang, kamu jangan laju sangat, saya tak paham lah," gitu. Ya udah jadi, "Iya, Bah, jadi saya nak pergi ke sini ke sini ke sini ke sini," gitu, gitu. Jadi ya itulah aku bilang, kita harus belajar bahasa Malaysia biar lingkungan kita juga paham. Memang kita tuh awalnya canggung kayak saya kan nih, pegel banget tau gak sih, rahang. Kadang-kadang tuh pengen keluar bahasa Indonesia tapi keluar bahasa Malaysia gitu kan. Pengen ngomong bahasa Indonesia tapi keluar bahasa Malaysia gitu. Pokoknya kebalik-balik kayak gitu gitu. Makanya aku suka kalau ngomong kan suka gitu kan. Nih suka apa? Aduh gemuk banget gak sih aku? Ya udah kayak gitu. Pokoknya aku di sini cuma berbagi apa yang aku rasa dan apa yang aku alamin selama aku tinggal di sini. Apalagi di Malaysia ini banyak ini ya, banyak warga asing tuh kayak keturunan India, Cina, terus gitu kan. Nah, jadi kita harus sedikit paham lah dengan bahasa-bahasa mereka gitu. Pokoknya ya alhamdulillah sih jadi banyak belajar, jadi banyak pengalaman selama tinggal di sini. Yang keempat adalah ya itu yang saya bilang tadi, culture bukan culture shock ya. Ya itulah budaya kan, budaya di sini tuh beda banget gitu, beda banget dengan di Indonesia gitu. Kita yang biasa mungkin hidup seperti apa, terus harus pindah ke negara orang seperti apa. Tapi banyak pengalaman yang aku alamin, hal positif gitu kan, hal positif yang aku alamin tinggal di sini jadi kebawa ke negara aku gitu ya. Contoh lah kayak video aku sebelumnya gitu, culture shock in Malaysia gitu kan. Ya pokoknya alhamdulillah gitu banyak hal positif. Begitupun sebaliknya, hal positif apa yang ada di Indonesia ya aku bawa lah ke sini gitu. Pokoknya ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Terus yang kelima adalah kita tuh di Malaysia betul-betul diajar dewasa banget gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena memang bener banget aku ngerasa gitu. Alhamdulillah aku yang anak manja, anak mama gitu, yang apa-apa dikit-dikit mama, dikit-dikit minta tolong gitu. Sekarang di sini tuh aku bener-bener harus mandiri banget gitu. Kenapa? Ya contoh, kalau suamiku nggak bisa antar balik ke Jakarta, aku harus balik ke Indonesia dengan bawa anak-anakku sendiri. Malaysia, Jakarta, Kuala Lumpur, Jakarta gitu kan. Nah itu tuh buat orang Indonesia tuh, gila berani banget sih loh gitu, dari luar negeri sendiri sama anak-anak lo gitu, dengan bawa bag, dengan bawa keperluan anak apa semua gitu kan. Ya itu gitu. Sedangkan aku ke Jakarta aja, contohlah ke Jakarta Yogyakarta atau Jakarta Bali atau Jakarta mana lah gitu, itu aku nggak berani sendiri, pasti cari teman atau orang tua aku temankan ya, hal kayak gitulah gitu. Ini tuh luar negeri, gila gitu kan, dari Malaysia ke Indonesia gitu. Itu awal-awalnya orang tua aku juga, yakin kamu serius, kamu berani kamu gitu. Iyalah mau nggak mau kan gitu. Aku banyak banget gitu belajar dewasa semenjak di sini. Iya dengan urus anak tuh sendiri gitu, nggak ada siapapun yang bantu gitu. Bisa aja aku panggil bibi atau apa gitu kan, cuma aku kan suri rumah gitu, ibu rumah tangga, jadi buat apa juga gitu aku panggil pembantu gitu. Selama aku mampu, selama aku bisa gitu, kemas rumah sendiri, urus anak sendiri gitu, ya udah oke aja gitu. Tapi emang awal-awal shock juga gitu. Shocknya tuh mungkin kalau dengar kita kan dikit-dikit
bisa pulang ke rumah orang tua kita gitu kan, dikit-dikit boleh minta tolong kakak kita, dikit-dikit boleh minta tolong siapa gitu kan. Kalau di sini aku mau minta tolong siapa? Oh, salah ya. Oke, segitu dulu pengalaman aku selama nikah di Malaysia, dan itu saja 5 perkara yang harus kalian pikirkan lah ya. 5 hal itu bisa nggak ngejalaninnya, bisa nggak, kuat nggak gitu. Memang sih orang bilang tuh, alah udah nikah jalanin aja gitu ya, tapi jangan sampai menyesal nantinya gitu kan, nanti prosesnya akan repot lagi gitu ya. Semoga yang mau nikah dengan warga negara asing lancar, sukses, dan betah ya tinggal di negara orang. Oke, sekian ya vlog aku. Nanti besok-besok kalau ada waktu aku cerita lagi pengalaman-pengalaman aku selama tinggal di sini tuh gimana. Terus jalan-jalan kemana, liburan kemana. Oke, segitu dulu ya. Ya kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah gitu. Insya Allah kalau sih ada masa pasti saya jawab semua komen-komen netizen yang tanya saya atau membuli saya atau apalah gitu. Harap-harap semua yang komen tuh support saya, kita saling support, tak adalah saling tusuk menusuk antar negara gitu kan. Semua baik-baik aja lah gitu. Alhamdulillah aku tinggal di sini dapat suami baik, dapat lingkungan baik, ya aku bahagia, aku ya have fun aja lah, alhamdulillah gitu, malah jauh lebih baik lagi ya gitu kan. Ya harap-harap kalian semua juga bisa jauh lebih baik lagi dimanapun kalian berada gitu. Itu aja pesan aku, jangan lupa positive thinking dan hati selalu bersih. Oke, assalamualaikum. Ya pokoknya untuk maci-maci, kakak-kakak, ibu, bapak, adik, beradik, kakak, entah berantah itulah ya gitu. Pokoknya aku tinggal di sini bukan cuma bukan cuma duduk happy gitu kan, hidup di negara orang enak banget sih loh gitu. Suka ya nebeng lah kalau bahasa Indonesia gitu kan, enak banget loh nebeng sama dapet orang luar gitu. Enggak, jangan kayak gitu ya pikirannya. Pokoknya aku di sini juga sama-sama berjuang gitu. Mungkin takkan aku mau ceritakan daleman aku macam mana, daleman pula ya maksudnya kehidupan aku dengan suami itu macam mana gitu ya. Ya masa aku mau cerita yang nggak semua duit suami aku gitu ya, enggak, maksudnya ada juga beberapa gitu dari family saya gitu kan, tolong apa gitu. Takkan aku mau cerita semua kan dekat sini. Jadi itu aja sih pesan aku gitu. Enggak semua orang Indonesia yang nikah dengan orang Malaysia itu hidup senang, kita kayak nebeng sama laki kita gitu. Begitupun sebaliknya, atau misalkan kayak atau istrinya Malaysia, suaminya orang Indonesia gitu, tinggal di Malaysia gitu. Mungkin ada beberapa yang kehidupan mereka bisa jauh lebih baik tinggal di sini, mungkin gitu. Tapi kalau buat aku pribadi sama aja gitu, sama aja. Cuma aku merasakan hal yang beda itu kayak dari culture itu beda. Terus apa lagi ya? Ya itulah orang-orangnya gitu kan. Itu aja sih. Pokoknya pesan aku itu aja lah gitu. Nggak ada saling ini gitu. Pokoknya intinya aku alhamdulillah beruntung dapet suamiku, begitu kan sebaliknya gitu, suami aku beruntung dapetin aku. Sok ngartis banget nggak sih gue? Pakai acara beruntung ya, pokoknya udahlah kayak gitu. Jodoh itu udah diatur sama Allah, jadi kita nggak bisa menyalahkan atau menyalahkan atau komplain apapun itulah gitu. Pokoknya pesan aku sih cuma ini ya, yang pengalaman aku yang Indonesia dan Malaysia nih, yang sama-sama tak suka nih kalau pesan aku nih, kalau ada rezeki akak yang ada di Malaysia, cobalah datang ke Indonesia. Jangan tengok yang orang Indonesia yang ada di Malaysia. Akak datang langsung datang ke negara Indonesia Raya. Datang ke negara itu, nanti akak akan merasakan gitu kan
perbedaan orang Indonesia yang duduk di sini. Ya mungkin ada beberapa orang Indonesia yang duduk di Malaysia, mungkin dia agak belaga atau sombong atau apa. Jadi mungkin orang Malaysia yang kurang paham tuh, mereka pukul rata, oh orang Indonesia tuh semua sama aja gitu. Nggak semua Kak gitu, nggak semua orang sama gitu. Makanya itu aja pesan aku sih gitu, Akak cepet bikin paspor gitu kan. Ada rezeki lepas covid lah ya, lepas covid nih datang ke Indonesia, nanti Akak akan merasakan sama lah macam suami aku. Dia pun apa ya, dia pun shock juga gitu, kok nggak seburuk yang aku kira ya gitu, kayak gitu. Pokoknya intinya sih itu sih, datang ke negara itu untuk melihat sendiri live gimana gitu. Begitupun sama sebaliknya yang untuk orang Indonesia, mbak-mbak emas ya, semualah siapalah itu ada rezeki buat paspor, datang ke Malaysia dan nanti lo akan melihat Malaysia tuh seperti apa sih sebenarnya gitu. Pasti lo nanti yang akan nggak seburuk yang aku pikir ya gitu. Pokoknya itu aja sih pesan aku gitu. Jadi yang untuk nggak suka Indonesia Malaysia, pesan aku itu aja, ada rezeki buat paspor, datang ke sama-sama Indonesia ke Malaysia, Malaysia ke Indonesia. Itu aja sih pesan aku. Pokoknya peace, love, and damai.